Tapi secara jangka pendek kita punya kekuatan apa untuk bisa memastikan kondisi ekonomi kita di tengah gejolak konflik yang tak berkesudahan ini benar-benar ya kita aman, masih tetap aman, Pak? Saya rasa secara ekonomi begini, kalau ekonomi kita tumbuh 3%, tumbuh 2%, seperti di tahun 2020 kita minus 2,07%, itu tidak masih masalah gitu. Selama kita punya fiskal masih bisa menangani ini. Nah itu waktu ada fiskal kita naik, defisit bisa 3% itu dihapus ya menjadi 6% gitu. Nah itu yang menyelamatkan gitu. Nah sekarang apakah bisa apa tidak untuk ke situ? Itu satu. Tapi untuk menaikkan defisit tadi dengan Perpu atau apapun, masalahnya adalah bagaimana dengan kepercayaan asing ini yang melihat fiskal kita ini sudah dalam kondisi rentan. Dan ini mengkonfirmasi bahwa ruang fiskal kita sangat sempit. Nah ini yang bisa berpengaruh kepada peringkat utang dan sebagainya. Mau mengaitkan yang negatif penilaian itu tadi dari yang beberapa outlook yang dikeluarkan. Iya. Nah karena apa? Karena mereka melihat sewaktu mereka mengeluarkan itu, mereka juga lihat bahwa kita punya defisit sudah 2,68%. Jadi di sini sudah tidak ada lagi ruang fiskal untuk bisa mitigasi external shock. Sangat minim sekali. Jadi kalau untuk fiskal menurut saya sudah sangat sulit untuk kita ini kan, kecuali menaikkan defisit atau mengurangi belanja tadi. Anda di DPR yang saya pahami Pak Zulfan pernah berada di komisi bidang perdagangan, bidang energi dan sejenisnya. Kalau melihat dinamika yang ada sekarang, yang Anda bayangkan efeknya kemudian realita yang muncul di lapangan itu seiring sejalan atau justru kita ya seperti pernyataan Pak Prabowo tadi, sebetulnya kita masih punya kekuatan untuk menjaga ekonomi kita tetap terjaga di tengah kondisi yang tidak pasti ini? Sekarang kan secara detail diuraikan nggak? Bagaimana caranya mempertahankan itu? Nah, itu kan kita belum dengar. Kalau kita bicara global itu kan gampang. Tapi detailnya itu seperti apa? Ya kan? Menghadapi pangan kita banyak. Beras, jagung, minyak. Terutama minyak kan. Kalau minyak ini naik kan pasti semua ongkos naik. Biaya naik kan. Daya beli sekarang masyarakat juga lagi rendah-rendahnya. Ya makanya. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa daya beli masih aman kan gitu. Tapi kan kita kadang-kadang kalau bicara global tuh gampang. Tapi ketika kita riset melakukannya secara detail, itu kan kita lihat kelemahan-kelemahannya di mana. Nah jadi kalau menurut saya kita ini kelemahan kita adalah karena terlalu besar impor kita. Segala macam barang kita impor. Mulai dari pakaian, makanan, bahkan kita punya minyak kan masih ada yang impor. Beda negara yang Iran seperti perang sekarang yang dibilang dolarnya $1 itu 16 juta, nggak pengaruh mereka karena nggak ada barang impor. Ya, tidak ada impor. Yang impor di sana itu adalah mobil Ferrari ada, Lamborghini ada, itu kan orang tertentu. Masuk dari Turki mereka bawa jalan darat. Nah, tapi kalau makanan-makanan biasa itu tidak ada yang impor. Jadi saya melihat bahwa daya beli kemudian daya ekonomi mereka tetap stabil. Jadi kalau ada di TV, oh Iran kesulitan segala macam, nggak ada. Bulan puasa restoran buka semua. Nah, maka yang jadi pertanyaan justru yang ketakutan warga Indonesia nih, apalagi ngaruh ke BBM subsidi kita, Pak. Ya. Nah, yang dikhawatirkan oleh publik bahwa kita juga melihatlah ada antrean panjang di SPBU dalam beberapa hari terakhir ini di beberapa daerah. Wajarkah ketakutan itu muncul, Pak? Saya kira wajar lah. Karena kan gimana ya, kita tadinya bicara penumpukan itu, antrian itu kan menjelang Lebaran. Ya kan, biasa kalau terjadi krisis. Ini kapan ini? Kalau Trump bilang akan kita cepat selesaikan, Iran bilang 6 bulan paling kecil, paling cepat. Bahkan dia bilang kami sanggup seumur hidup perang ini. Akan memberi pelajaran kepada Amerika dan Israel. Sebagian orang kan mengatakan ini emosional. Tapi kalau menurut saya melihatnya bukan emosional. Karena daya tahan pangan mereka, daya tahan energi mereka, daya tahan semangat dan ideologi mereka itu memungkinkan untuk mereka berperang panjang. Itu sesumbar saja atau memang realitanya Anda lihat sendiri? Realita itu, nggak main-main. Kalau dibilang Trump kan tadi bilang tuh waktu pembukaan kita, no internet, ya kan,
tidak punya internet, tidak punya pemimpin. Sekarang pemimpin udah punya. Mengapa internet itu dimatikan? Internet dimatikan oleh pemerintah karena melalui internet lah diorganisir dari luar untuk menggerakkan oposisi. Dengan dimatikan internet, lalu ketahuanlah bahwa ada susupan pakai apa yang Elon Musk Starlink. Aha. Jadi kalau masih ada komunikasi di antara masyarakat dengan menggunakan internet, berarti Starlink Baik. gampang ditangkap. Oke. Nah, ketakutan-ketakutan itu, Pak, daya beli kita lemah, Pak Antoni. Ditambah dengan ada konflik ini, kekhawatiran BBM subsidi akan berpengaruh. Sekalipun kemudian sudah dijamin oleh pemerintah, kondisinya aman, stok masih aman, harga juga masih tidak akan terpengaruh. Ditambah lagi yang terbaru yang saya cermati juga, Badan Energi Internasional mengatakan akan menyediakan 400 juta barel minyak dari cadangan darurat negara-negara anggotanya. Menurut Anda ini hal yang wajar bahwa pemerintah bilang, oke, kondisi terkendali? Saya pikir seperti tadi Mas Johan katakan, sekarang masalahnya sampai sejauh mana detail yang dikatakan kondisi ini terkendali. 400 juta dari cadangan dari negara-negara anggota. Ya. Itu mereka kan membutuhkan juga. Orang sekarang aja di Eropa udah kekurangan dan harga sudah melonjak. Jadi itu tidak semudah itu bahwa kita bisa mendapatkan kekurangan minyak kita. Kita bakal sedikit ya. Bagaimana mau menyiapkan cadangan? Sedangkan minyak di Timur Tengah itu kan sudah dibom. Iya. Kilang-kilang minyak itu sudah dibom semuanya. Ya. Selat Hormuz 20%. Iya, Haifa, kemudian di Emirat, di Dubai, di Bahrain, Qatar, Saudi. Dan mereka tidak bisa mau keluar dari mana. Pelabuhannya sudah hancur. Oke, jadi menyelamatkan daya beli masyarakat kita ini gimana kalau begitu, Pak? Ya, daya beli pasti begini, dalam kondisi ini pasti daya beli ini pasti melemah gitu ya. Jangan sampai sekarang pemerintah tidak mempunyai mitigasi. Jadi saya rasa mitigasi saat ini ya kembali lagi menurut saya adalah bagaimana dampak ini jangan membuat satu risiko yang paling besar terhadap masyarakat, misalkan terjadi PHK ya, karena perusahaan-perusahaan juga akan menghadapi masalah di sini dengan daya beli turun, harga produksi naik gitu. Jadi ini akan meluas kepada ekonomi gitu, inflasi dan sebagainya gitu. Jadi yang perlu di sini ya seperti pandemi, yang kita perlukan adalah di dalam kondisi ekonomi terpuruk pasti melalui fiskal gitu. Tidak bisa tidak gitu. Fiskal yang menjadi penyangga ini semua gitu. Tapi masalahnya sekarang bisa apa tidak? Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mau mengevaluasi belanja mana, pengeluaran mana yang kita harus dahulukan untuk kepentingan rakyat. Saya rasa itu gitu. Oke.